sini kami ingin mengumpulkan tugas video berupa presentasi PPT mengenai materi dari manajemen dasar. Perkenalkan, saya Randy Kawibo dengan NIM 6425048. Perkenalkan, nama saya Madu Yulia dengan NIM 6425068. Perkenalkan, nama saya Hawalia Putri dengan NIM 6425060. Perkenalkan, nama saya Alia Fajriatunisa dengan NIM 642500938. Perkenalkan, nama saya Vika Adalia Putri dengan NIM 642500256. Perkenalkan, nama saya Indra Arfa Derango Tarigan dengan NIM 642 50414. Baik, saya akan membacakan latar belakang dari pembahasan ini. Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Karena dengan adanya keputusan yang tepat, maka masalah pasti bisa teratasi dengan baik berdasarkan pilihan alternatif yang terbaik. Perusahaan dagang Cem-Cem Yellow merupakan perusahaan yang berfokus di bidang kuliner di wilayah kampus. Perusahaan dagang yang menjual berbagai makanan ringan dan berat ini didirikan pada tahun 2024. Dalam 5 bulan terakhir, penjualan mereka menurun hingga mencapai 30% akibat persaingan dagang dan berkurangnya minat. Penerapan metode Gibson diharapkan bisa menjadi solusi sebagai pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Oke, berikut adalah rumusan masalah dari masalah ini. Yang pertama itu menganalisis permasalahan penurunan penjualan perusahaan dagang Cem-Cem Yellow menggunakan metode pengambilan keputusan model Gibson. Dan yang kedua itu mengidentifikasi dan menentukan alternatif solusi terbaik untuk mengatasi penurunan penjualan perusahaan dagang Cem-Cem Yellow berdasarkan hasil analisis model Gibson. Dan untuk tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, menerapkan hasil analisis dan metode Gibson dengan penulisan yang struktur. Dan yang kedua, merekomendasikan solusi terbaik bagi permasalahan tersebut agar bisa mengatasi penurunan penjualan menggunakan metode Gibson. Oke, selanjutnya saya ingin membawakan materi metode Gibsonnya. Yang pertama, menentukan tujuan spesifik dan hasil terukur. Tujuan yang diterapkan adalah meningkatkan kembali penjualan produk dengan target peningkatan 35% dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Penjualan mengalami penurunan 30% selama 5 bulan terakhir dikarenakan semakin banyaknya pesaing dan semakin menurunnya minat konsumen. Yang ketiga, mengembangkan alternatif. Alternatif yang pertama, menurunkan harga jual. Alternatif yang kedua, meningkatkan promosi melalui media sosial. Alternatif yang ketiga dan terakhir itu menambahkan variasi atau inovasi baru. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa inovasi produk baru memiliki potensi peningkatan penjualan jangka panjang. Selanjutnya, memilih alternatif. Strategi menambahkan variasi dan inovasi produk baru dipilih karena dinilai paling efektif meningkatkan penjualan. Selanjutnya, mengimplementasikan keputusan. Yang pertama, melalui riset tren pasar. Yang kedua, pengembangan desain produk. Yang ketiga, peluncuran inovasi. Keempat, evaluasi hasil setiap 5 bulan. Selanjutnya ada kontrol dan evaluasi. Dilakukan dengan memantau peningkatan penjualan, menilai kepuasan konsumen, dan mengevaluasi efektivitas inovasi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya dengan menjelaskan yang dimana artinya KPI atau Key Performance Indicator. Terdapat 3 indikator utama untuk mengukur keberhasilan penerapan strategi. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Kedua, kepuasan konsumen. Dan tingkat efektivitas. Pertumbuhan penjualan
untuk mengukur peningkatan penjualan setelah inovasi baru dilaksanakan. Kepuasan konsumen mengukur seberapa banyak konsumen yang merasa puas terhadap inovasi baru tersebut. Ketiga, tingkat efektivitas mengukur berapa efek yang diberikan oleh inovasi baru terhadap konsumen. Rumus pengukuran dari pertumbuhan penjualan adalah penjualan tahun ini dikurang penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu dikali 100%. Rumus kepuasan konsumen ialah jumlah konsumen puas ditambah total responden kali 100%. Dan ketiga, rumus tingkat efektivitas adalah penjualan produk baru ditambah total penjualan kali 100%. Target awal yang ingin dicapai oleh kita adalah pertumbuhan penjualan lebih dari 25%, sedangkan kepuasan konsumen kita ingin lebih dari 80%, dan tingkat efektivitas kita ingin lebih daripada 20%. Sekian. Hasilnya adalah penerapan metode Gibson menunjukkan bahwa penurunan penjualan disebabkan oleh faktor eksternal seperti meningkatnya pesaing dan menurunnya daya tarik produk. Alternatif inovasi produk dipilih karena dianggap mampu menarik konsumen baru, meningkatkan nilai jual, serta memberikan efek jangka panjang terhadap pertumbuhan perusahaan. Evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan indikator KPI untuk memastikan strategi berjalan efektif. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi ini. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan yang sangat penting untuk mengatasi masalah yang terjadi, karena dengan adanya keputusan yang tepat maka masalah pasti bisa teratasi dengan baik berdasarkan pilihan alternatif yang terbaik. Perusahaan dagang Cem-Cem Yellow merupakan perusahaan yang berfokus di bidang kuliner di wilayah kampus. Perusahaan dagang yang menjual berbagai makanan ringan dan berat ini didirikan pada tahun 2024. Dalam 5 bulan terakhir, penjualan mereka menurun hingga mencapai 30% akibat persaingan dan kekurangan minat. Penerapan metode Gibson diterapkan bisa menjadi solusi sebagai pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah saran. 1. Konsistensi evaluasi perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap hasil penerapan inovasi agar dapat menyesuaikan strategi dengan tren dan kebutuhan pasar yang terus berubah. 2. Penguatan promosi digital. Disarankan untuk memanfaatkan sosial media secara optimal guna memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan inovasi produk baru kepada konsumen yang lebih luas. 3. Pemantauan KPI secara rutin. Perlu dilakukan pengakuan hasil pengukuran hasil berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan agar keputusan yang diambil dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi pasar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.